warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Febrianjani. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak dalam persediaan barang dan jasa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di mana entitas induk dan entitas anak itu sering terlihat dalam suatu transaksi seperti jual beli, persediaan jual beli aset, atau pemberian pinjaman. Nah, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak itu sering disebut sebagai transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Nah, transaksi antara entitas dalam kelompok usaha itu dapat digambarkan dalam gambar 5.1. Teman-teman bisa melihat gambar 5.1 itu tentang transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Di mana pentingnya eliminasi tentang entitas induk dan entitas anak itu dapat mengidentifikasi laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan usaha yang di dalamnya itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban-beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak. Nah, yang disajikan itu dalam suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu, laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan entitas anak itu merupakan entitas tunggal yang tidak bisa terpisahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi ini digunakan di transaksi penjualan persediaan. Jadi gunanya itu, eliminasi ini gunanya jika ada penjualan atau persediaan yang tidak terjual, jadi harus dieliminasi. Di sini kan saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus di PT Palapa itu memiliki 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2020 terhadap transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualannya itu yang dibukukan PTP itu kan terkait transaksi penjualan tersebut itu tuh ada di 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020? Itu ada jika skenario 1 itu seluruh persediaan yang diperoleh PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Skenario 2 itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu belum terjual. Skenario 3 itu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Baiklah, untuk penyelesaiannya itu ada skenario 1, itu penyelesaian skenario 1 itu untuk seluruh persediaan yang telah terjual. Di sini tadi kan ada penjualan 10 juta rupiah, beban pokok penjualan itu ada 6 juta rupiah. Untuk penjualannya itu 16 juta rupiah, beban pokok penjualan itu 10 juta rupiah. Jadi di persediaan tadi kan ada 10 juta rupiah, ke PTP itu jadi beban pokok penjualan itu jadi 6 juta. Jadi persediaannya itu 10 juta ditambah 6 juta itu jadi 16 juta. Jadi untuk PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta. Dari mana 4 juta? Itu dari 10 juta dikurang 6 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP itu sudah terjual. Sehingga tidak perlu lagi dibuat jurnal oleh PTP. Selanjutnya itu ada PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta rupiah. Dan beban pokok penjualan itu sebesar 10 juta rupiah. Terus selanjutnya itu ada akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS. Harus dieliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena ada tadi persediaan penjualan yang belum terjual. Karena transaksi penjualan tersebut dalam satu entitas, sehingga jurnalnya itu ada jurnal untuk penjualan itu didebit 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan itu sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, jadi dari jurnal yang saya jelaskan tadi itu kan dampak dari jurnal eliminasi tersebut itu terhadap penyajian di akun penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan konsolidasi. Itu di sini ada dampak jurnal eliminasi jadi di skenario 1 itu terhadap laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada akun PTP, PTS sebelum konsolidasi, eliminasi dan konsolidasi. Itu dapat teman-teman lihat di buku. Jadi untuk skenario 2 itu seluruh persediaan yang belum terjual. Jadi kan penjualan tadi kan 10 juta, beban pokok penjualan itu 6 juta. Jadi persediaan 10 juta.
Jadi keuntungan itu sebesar 4 juta belum terrealisasi sehingga masih dimiliki oleh PTS. Sehingga PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan tadi atas penjualan tersebut dengan jurnal. Jadi jurnalnya itu ada bagian laba atas entitas anak itu didebit sebesar 4 juta dan investasi pada entitas anak itu dikredit sebesar 4 juta. Jadi lanjut, transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan itu sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya itu ada 6 juta oleh PTP. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Jadi dari sudut pandang dikonsolidasian, itu persediaan itu harus berada di perusahaan. Sehingga penjualan dan beban pokok penjualan itu harus diakui oleh PTP. Dan itu tuh harus dieliminasi secara penuh. Selanjutnya itu ada keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta tadi kan. Jadi juga harus dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasinya itu ada penjualan, itu sebesar 10 juta di debit, beban pokok penjualan itu dikredit sebesar 6 juta, dan persediaan dikredit juga sebesar 4 juta. Jadi dampak dari jurnal eliminasi tadi itu terhadap penyajian akun penjualannya, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan konsolidasian. Di sini ada kolom dari dampak jurnal eliminasi skenario 2, itu dapat kawan-kawan lihat di buku. Baiklah, asalnya itu ada penyelesaian skenario 3, itu ada sebagian persediaan yang terjual. Jadi tadi kan penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta. Penjualan itu 12 juta, beban pokok penjualan itu 7.500.000 dan persediaan itu 2.500.000. Itu kan dapat dari penjualan bahan pokok sama persediaan itu kan bisa kawan lihat itu di buku. Terus tuh untuk karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang terjual, jadi terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasikan. Yang kedua itu keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta atau 25% dikali 4 juta tadi, sehingga PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan tersebut di dalam jurnal. Jadi jurnalnya itu ada bagian laba atas entitas anak itu di debit sebesar 1 juta dan investasi pada entitas anak itu dikredit sebesar 1 juta.